itu bakalan menang terus, bakal ngalahin terus ya, karena tajam banget ya. Kena sedikit itu udah menang, kena sedikit udah menang. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang gelasan ya. Bang, gelasan apa sih yang bagus, yang intinya yang tajam ya. Oke, jadi kali ini saya akan jawab dengan pengalaman dan pengetahuan saya teman-teman. Oke, nah, jadi sebelum saya jawab, saya akan bercerita dulu ya sedikit ke masa lalu ya. Jadi memang sih teman-teman, dulu juga saya waktu kecil ya, pertama mengenal gelasan itu memang saya berpendapat kalau gelasan yang bagus itu yang kasar ya, yang teksturnya itu apa ya, kayak ini nih, kayak gelasan murah-murah kayak gini, seperti gelasan 1000-an 2000-an yang murah-murah kayak gini. Ini kan kasar, ini kasar tuh, bahkan kalau kita rasakan itu kayak gergaji ya, kasar banget. Nah dulu pernah saya waktu kecil ya, itu ada gelasan yang ukurannya besar, ukuran kayak gini, ukuran kolosan besar, dan itu teksturnya tuh sangat tajam, bukan tajam, sangat kasar sekali ya. Bahkan kalau kita lihat itu kelihatan ya ada ada nggak rata ya. Kalau kalian rasakan kayak gini, itu bener-bener bertekstur banget ya, kasar banget. Nah dulu waktu saya kecil itu saya buru-buru beli gelasan seperti itu, karena memang waktu dulu saya berpendapat bahwa gelasan yang teksturnya kasar kayak itu bakalan tajam ya, bakalan gampang mutusin lawan. Ternyata teman-teman, setelah saya coba, setelah saya pakai dan tes ngadu, memang gelasan yang kasar itu kalah terus teman-teman. Mau main ulur, mau main tarik, itu tetap kalah teman-teman. Gak pernah saya ngalahin. Kenapa? Karena gak tahu kenapa ya. Jadi pokoknya mintul atau tumpul yang nggak bisa ngalahin. Nah sering berjalannya waktu, sini demi kesini saya banyak sekali yang sudah saya coba gelasan, mau yang kasar, mau yang licin, mau yang sedang. Itu yang saya suka sekarang. Bahkan sekarang saya suka beli itu gelasan yang licin teman-teman, yang licin. Nah kenapa saya bisa mendeskripsikan bahwa gelasan yang licin itu tajam? Ini bukan kata orang lain, bukan juga cuma teori, tapi saya mengalaminya sendiri. Nah waktu itu saya pernah beli gelasan, kalau nggak salah gelasan yang agak gede ukurannya, waktu saya masih agak kecil lah ya, dulu banget. Itu saya pernah beli gelasan warna pink, gelasan nilon warna pink. Itu bahkan saya, kalau kita rasakan kayak gini, itu gak ada tajam-tajamnya, gak ada kasar-kasarnya, itu bener-bener licin kayak nilon ya, warnanya pink. Itu saya masih ingat. Nah setelah saya pakai, setelah saya ngadu ya, random itu di kampung, beneran saya menang terus ya, saya ngalahin banyak, gak tahu kenapa. Jadi walaupun gelasan itu licin, kalau kalian lihat atau rasakan di bawah itu di langit, pas ngadu itu tajam banget teman-teman, gampang sekali mutusin. Nah makanya sekarang saya suka beli gelasan yang licin teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian semua yang ingin pilih gelasan, itu kalian pilih yang teksturnya licin walaupun gak licin amat sih, agak keset-kesetnya ya, ada keset-kesetnya. Dan kalian pilih yang licin keset ya, tajamnya itu tajam licin banget. Dan juga kalian pilih yang ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Nah kan ukuran gelasan itu banyak sekali, ada yang ukuran 028 kayak gelasan murah kayak gini, ini ukurannya 028 ya, agak besar. Dan yang ini, nah yang ini 028 juga, dan juga ada yang 022. Nah itu yang standar, itu 022 itu udah lumayan kecil. Nah, tapi ya, kalau pengen yang lebih bagus lagi, kalian cari yang lebih kecil lagi, seperti 018, itu lebih kecil banget ya, kayak rambut. Nah kayak gitu teman-teman, pilih gelasan itu yang kecil, diameternya diameternya yang kecil, dan juga yang halus ya, bukan yang kasar, yang halus banget. Nah kalau kalian rasakan kayak gini, itu seperti nggak ada tajam-tajamnya, halus banget. Dan yang diameternya kecil, dijamin teman-teman, itu bakalan menang terus, bakal ngalahin terus ya, karena tajam banget ya. Kena sedikit itu udah menang, kena sedikit udah menang. Itu memang menurut pengalaman saya pribadi kayak gitu. Jadi gelasan itu bukan yang kasar, cari yang yang licin, yang keset ya, dan juga yang diameternya itu kecil ya, seperti 022 standar, atau di bawahnya seperti 018 kayak gitu ya. Itu teman-teman, makanya gelasan yang harganya mahal-mahal, seperti harga yang
di atas 50.000 itu biasanya teksturnya bagus-bagus dan juga diameternya kecil-kecil kayak gitu, standarnya 022 kayak gitu. Dan biasanya gelasan yang murah-murah di bawah 50.000 seperti gelasan 20.000, 15.000, 10.000, bahkan gelas 1.000-an itu pada kasar-kasar semua belinya kayak gitu. Nah ini gelasan murah-murah gini, ini pada kasar-kasar semua ya. Gelasan murah ini juga agak murah sih sebenarnya nih, ini agak kasar. Ukurannya juga besar, ukurannya 028, agak besar ya, tebal kayak gitu. Nah yang bagus kayak gitu teman-teman, cari yang licin dan juga yang tipis ya kayak gitu. Oke teman-teman, nah jadi begitulah tentang pembahasan gelasan yang bagus atau yang tajam kayak gitu menurut saya teman-teman ya. Kalian pilih yang diameternya kecil ya, seperti 022 standar, dan 018 itu lebih kecil, itu lebih bagus. Dan juga teksturnya itu lemes ya, lemes gak kasar ya, lemes kayak licin tapi di atas itu tajam teman-teman kayak gitu teman-teman. Untuk mereknya itu tergantung ya, karena merek itu relatif dan juga banyak gelasan-gelasan yang merek baru itu banyak sekali. Jadi kalian jangan cuma cari merek, tapi cari yang teksturnya licin dan juga kecil ya. Tapi saya rasa sih kalau merek-merek yang bagus, yang harganya mahal itu pasti bagus teman-teman ya. Pokoknya standarnya itu nomornya 022 ya. Kalau enggak nomor 018 itu nomor 22 aja udah cukup teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu untuk pembahasan tentang gelasan yang bagus itu yang kayak gimana ya. Oke teman-teman, semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mantap.